Patrick Kluivert bakal membawa angin perubahan untuk timnas Indonesia. Filosofi permainan cantik dengan skema total football akan dijalankan pelatih asal Belanda ini. Kluivert juga bakal mengubah pakem 3 back andalan Shin Tae-yong menjadi pola 4 back. Elkan Bagot, Eliano Renders, dan Ole Romeni diprediksi bakal menjadi kunci permainan skuad Garuda. Dengan strategi 4-2-3-1, skuad Garuda bakal tampil lebih garang di bawah arahan nakoda baru. Bagaimanakah prediksi starting baru timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert? Strategi baru bersama Patrick Kluivert. Setelah memecat Shin Tae-yong, skema permainan timnas Indonesia bakal segera berubah. Patrick Kluivert selaku pelatih anyar bakal membawa pakem 4-2-3-1. Strategi juru taktik asal Belanda ini bakal lebih seimbang dalam fase bertahan dan menyerang. Sementara ketika dilatih Coach Shin, skuad Garuda cenderung terlalu fokus bertahan. Selain 4-2-3-1, Kluivert juga bisa beralih ke formasi 4-3-3 saat ingin lebih menyerang. Lewat pendekatan ini, ex-asisten Louis van Gaal bisa memanjakan mata publik tanah air. Pasalnya, Kluivert diprediksi akan membawa gaya main yang lebih menyerang seperti total football. Strategi ini bakal jauh berbeda dibanding skema permainan Shin Tae-yong. Bersama Coach Shin, timnas Indonesia lebih sering bermain menunggu lawan. Pelatih asal Korea Selatan ini bakal mengandalkan serangan balik kilat untuk mencetak gol. Skema andalan Coach Shin ini sempat ditentang keras oleh Justinus Laksana. Gue frustrasi dengan STY. Ini sedikit flashback. Kenapa sistem yang diterapkan STY itu boring? Karena sama aja 3-4-3 atau 3-5-2, gak di senior ataupun junior, terang Coach Justin. Sektor penjaga gawang. Posisi kiper utama skuad Garuda diprediksi masih akan menjadi milik Marten Pas. Pemain berjuluk Duel Garuda ini sempat menuliskan pesan sedih saat Shin Tae-yong resmi dipecat. Kamsahamnida Coach Shin, rayakan momen-momen yang sudah kita buat dan sejarah yang kita ukir sepanjang beberapa bulan terakhir, tulis Pas dengan perasaan haru. Setelah ditinggal Coach Shin, kiper FC Dallas bertekad ingin merebut hati Patrick Kluivert. Kemampuan Pas sebagai kiper modern diprediksi akan diandalkan pelatih asal Belanda ini. Dengan skema total football, kiper 26 tahun ini cocok menjadi andalan karena bisa build up. Bukan hanya mendistribusikan bola, Pas juga terbukti piawai mengawal gawang. Sepanjang ronde ketiga, sang kiper sudah mencatatkan 24 penyelamatan krusial. Di level klub, Pas berhasil mengoleksi 21 kali nirbobol bersama FC Dallas. Performa konsisten sang kiper pun diganjar penghargaan prestisius oleh Major League Soccer, di mana Pas sukses mengungguli Hugo Lloris untuk memenangkan gelar Save of the Year 2024. Selain itu masih ada sosok Emil Audero yang tengah kencang dikabarkan ingin main di timnas Indonesia. Kiper Como 1907 ini bisa memberi sedikit persaingan untuk Pas. Segudang pengalaman di Serie A membuat kehadiran kiper berdarah Lombok ini masih pantas untuk dinanti. Ex-Juventus dan Inter Milan ini disebut sudah insyaf dan ingin segera membela Garuda. Sektor lini pertahanan. Patrick Kluivert diprediksi bakal sulit menentukan komposisi utama di lini pertahanan. Pasalnya, skuad Garuda punya banyak defender grade A yang akan saling bersaing ketat. Jay Idzas masih akan menjadi jenderal pertahanan untuk mengunci satu posisi di bek tengah. Kluivert gak bakal mencadangkan El Capitano yang performanya semakin konsisten. Di Serie A, performa Bang Jay bersama Venezia semakin meroket hingga sulit digantikan. Posisi bek tengah lainnya diprediksi bisa kembali menjadi milik Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town ini bakal sangat dibutuhkan untuk mengisi pos bek tengah kiri. Sebelumnya Bagot tersisih dari timnas Indonesia karena punya masalah dengan Shin Tae-yong. Justinus Laksana selaku pandit lokal sampai kasihan dengan pemain kelahiran Bangkok ini. Satu contoh lagi yang bikin kepercayaan gue ke STY menurun. Kasus Elkan Bagot. Emang Elkan bunuh orang apa? Anak muda semua bikin kesalahan. Masa iya sampai sekarang gak dipanggil lagi? Kan jahat gue bilang. Ucap Coach Justin. Eliano Renders juga berpeluang merebut posisi bek sayap kanan di bawah komando Kluivert.
Sebelumnya sektor ini selalu dikuasai oleh Sandy Walsh hingga Asnawi Mangkualam. Sementara Eliano kesulitan mendapat tempat karena nggak cocok dengan skema Coach Shin. Sejak resmi menjadi WNI, adik tiga Netherlands ini baru tampil 45 menit di laga kontra Bahrain. Padahal di Eredivisie, Eliano sudah mencatatkan lebih dari 100 penampilan. Di posisi bek sayap kiri, Kluivert diprediksi masih akan mengandalkan Calvin Verdong. Timnas Indonesia masih punya Shane Patinama dan Nathan Choaon yang bisa jadi pelapis. Sektor lini tengah. Di lini tengah, Tom Haye dan Ivar Jenner diprediksi menjadi duet gelandang poros. Kombinasi kedua pemain ini sudah terbukti selalu bisa menggendong permainan timnas Indonesia. Dengan skema 4-2-3-1, Haye bakal kembali berperan sebagai distributor bola. Umpan-umpan manja dari The Professor bakal diandalkan Patrick Kluivert untuk membangun serangan. Sayangnya kualitas Haye dianggap masih belum maksimal dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Justinus Laksana mengecam keras taktik Shin Tae-yong yang menyulitkan The Professor. Tom Haye ini bukan pemain yang harus bekerja keras bolak-balik. Kita itu butuh kualitas umpan jauhnya Tom Haye, kritik Coach Justin. Sementara Ivar akan diplot sebagai pengatur tempo permainan skuad Garuda. Gelandang yang utreh ini juga bisa ditugaskan menjegal serangan lawan sebelum memasuki area pertahanan. Di posisi gelandang serang, Kluivert akan bergantung penuh pada kreativitas Marcelino Ferdinand. Selain itu, pemain Oxford United ini punya kecepatan serta gocekan lincah. Marcelino juga bisa menjadi ancaman karena sering melakukan percobaan tembakan. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini juga punya visi jempolan untuk membuka rapatnya pertahanan lawan. Lini tengah skuad Garuda diprediksi akan semakin kuat dengan kedatangan Jairo Ridwal. Kami juga sudah menghubungi Ridwal untuk dinaturalisasi, tetapi apakah keburu Maret atau tidak, kami belum tahu. Jelas Erick Thohir. Sektor lini serang. Di area penyerangan, Patrick Kluivert akan mengandalkan trio Ragnar Orotmangun, Rafael Struijk, dan Ole Romeni. Nama terakhir diprediksi sudah bisa bermain pada bulan Maret nanti. Proses naturalisasi pemain 24 tahun ini kembali berjalan setelah sempat tertunda. Untuk Romeni, insya Allah proses surat menyuratnya sudah bergerak maju, ungkap Erick Thohir. Mulusnya proses naturalisasi Romeni juga dikonfirmasi oleh Kementerian Hukum. Ada satu yang sudah kami proses ya, tapi pemain yang lain belum ada permohonan kepada kami. Ungkap Supratman Andi Akta selaku Menteri Hukum. Romeni juga baru saja bergabung ke Oxford United yang dimiliki oleh Erick Thohir. Alhasil, lini serang timnas Indonesia bakal punya amunisi yang lebih tajam. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Romeni bakal menempati sektor winger kanan. Sementara posisi sayap kiri masih akan ditempati oleh Ragnar Orotmangun. Sektor ujung tombak bakal diisi Rafael Struijk yang punya gaya main seperti striker modern. Kemampuan striker 21 tahun ini untuk menjemput bola dan membuka ruang bakal sangat berguna. Alhasil, pemain Brisbane Roar ini diprediksi cocok dengan filosofi total football racikan Kluivert. Tema total football milik Patrick Kluivert. Akankah timnas Indonesia bermain lebih cantik dibanding era Shin Tae-yong?